Pada akhirnya dampak langsung dari perang dagang sejauh ini belum terlalu parah. Meskipun pangsa impor Cina dari total impor Amerika Serikat telah turun 8 poin persentase sejak 2018 menjadi sekitar 13%. Menurut Biro Sensus AS, pangsa ekspor global Cina telah meningkat 1,5 poin persentase pada periode yang sama, data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan. Terlebih lagi, sebuah analisis dari Peterson Institute for International Economics menemukan bahwa pada dasarnya Cina tidak membeli barang dan jasa tambahan dari Amerika seperti yang dijanjikan. Satu-satunya kemenangan nyata bagi Trump adalah pangsa impor pertanian AS dari Cina yang menurut data bea cukai naik dari 10% pada tahun 2019 menjadi 19% pada tahun 2021 karena kawanan babi yang pulih dari demam babi Afrika di Cina meningkatkan permintaan biji-bijian. Namun, pangsa tersebut turun menjadi 15% tahun lalu karena Beijing yang khawatir akan ketahanan pangan setelah invasi Rusia ke Ukraina melakukan diversifikasi dari pertanian Amerika dan beralih ke kedelai dan jagung dari Brasil. Sementara itu, keunggulan manufaktur Cina tetap menjadi pusat dari beberapa perusahaan paling berharga di Amerika, termasuk Tesla atau TSLA.O yang bernilai 655 miliar US dollar dan Apple atau EEPL.O yang bernilai 3 triliun US dollar. Tahun lalu, pembuat iPhone ini mengumumkan rencana untuk memindahkan hampir 1/5 produksi smartphone global ke India. Namun pada bulan Maret, bos Tim Cook mengakui dalam sebuah kunjungan ke Beijing bahwa tidak ada rantai suplai di dunia ini yang lebih penting bagi kami daripada Cina. Cina diuntungkan. Situasi mungkin akan jauh lebih buruk bagi Cina dalam Perang Dagang II. Washington akan cenderung tidak memberi Xi Jinping kesempatan untuk bernegosiasi sehingga membuat deeskalasi jauh lebih sulit. Pertaruhannya juga akan lebih tinggi. Para ekonomi UBS memperkirakan kenaikan hingga 60% dapat menurunkan 2,5 poin persentase dari PDB RRT yang pada dasarnya mengurangi separuh dari laju pertumbuhan utama yang melambat. Bank Swiss ini memperkirakan bahwa sekitar setengah dari dampaknya akan datang langsung dari penurunan ekspor meskipun dukungan kebijakan Beijing dapat membantu membatasi penurunan utama menjadi sekitar 1,5 poin persentase. Tekanan terhadap mata uang Cina akan segera terjadi sama seperti renminbi yang menanggung beban ketakutan pasar dengan setiap ancaman tarif baru yang diberlakukan sepanjang tahun 2018 dan 2019. BNP Paribas memperkirakan mata uang ini akan jatuh 6% terhadap dolar dengan atau tanpa stimulus domestik untuk meredam pukulan tersebut. Skenario manapun akan menantang kontrol pihak berwenang atas nilai tukar yang telah berada di bawah tekanan tahun ini akibat pertumbuhan yang lesu dan bertentangan dengan keinginan Xi Jinping untuk memiliki yuan yang kuat untuk mendukung ambisi Cina menjadi negara adidaya keuangan global. Pada akhirnya, tarif baru dapat membatasi kemampuan Cina untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk menopang perekonomian. Telah terlihat sulit bagi Beijing untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5% tahun ini. Lebih buruk lagi, komunike kebijakan terbaru dari pertemuan para pemimpin partai di bulan Juli memperjelas bahwa mereka menggandakan kebijakan industri yang bergantung pada ekspor segala sesuatu mulai dari kendaraan listrik hingga peralatan medis untuk menutupi permintaan domestik yang lemah. Dorongan itu akan membuat ekonominya semakin terpapar ancaman tarif AS. Singkatnya, Beijing mungkin relatif tidak terluka sejauh ini, namun model pertumbuhan yang diinvestasikan oleh para pembuat kebijakan akan membuat kebakaran komersil kedua dengan Washington menjadi lebih berbahaya dan sulit dipadamkan. Bagi Cina, perang dagang lagi akan berdampak buruk dan mudah kalah. The Power of Trump. Kampanye saling balas tarif antara Washington dan Beijing hampir tidak membuktikan bahwa Trump benar. Melansir dari Reuters pada Juni, China mencatatkan rekor surplus perdagangan bulanan dengan Amerika Serikat sebesar 99 US dollar. Namun calon dari Partai Republik untuk pemilihan presiden pada November mendatang ini telah mengecam akan menaikkan tarif ekspor China dari 10% menjadi 60% secara keseluruhan jika ia menang. Trump yang bersaing ketat dengan saingannya dari Partai Demokrat Kamala Harris di negara-negara bagian penting, Beijing menghadapi kemungkinan yang sangat nyata untuk terjadinya perang dagang dua. Jika perang dagang pertama bisa menjadi panduan, para pemimpin Cina mungkin tidak bisa menghentikan Trump untuk memberlakukan tarif. Dia tetap tidak senang dengan defisit perdagangan negaranya sebesar 280 miliar US dollar dengan Cina pada 2023. Namun, para pejabat dapat menggunakan beberapa taktik yang telah mereka pelajari dalam 6 tahun terakhir untuk menumpulkan dampak serangan baru terhadap ekspor tahunan senilai 500 miliar US dollar dan memperlambat pemisahan ekonomi yang telah berakar selama masa jabatan pertama Trump. Pada perang dagang pertama, jangkauan dan negosiasi membantu menunda penerapan beberapa tarif paling tinggi yang diencamkan oleh Gedung Putih.
Beijing membiarkan renminbi melemah terhadap dolar sehingga mengurangi pukulan bagi eksportir Cina sejak awal yang mengubah rute pengiriman elektronik dan tekstil ke Amerika Serikat melalui negara lain seperti Vietnam dan Meksiko, membantu beberapa negara untuk menghindari tarif baru hingga 25%. Namun butuh selusin putaran pembicaraan yang aneh selama sekitar 1,5 tahun, di mana Washington mencap Cina sebagai manipulator mata uang, kemudian menarik kembali label tersebut sebelum kedua belah pihak menyetujui apa yang disebut sebagai kesepakatan atau fase 1 pada Januari 2020 yang mengakhiri kenaikan tarif yang saling berbalas. Mungkin pelajaran terbesar dari perang dagang Cina dan Amerika yang pertama adalah bahwa begitu tarif diterapkan, tarif tersebut tidak akan dihapus. Genjatan senjata ini menghentikan kenaikan lebih lanjut tetapi tidak memberikan jalan yang jelas menuju penghapusan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat meskipun Presiden Xi Jinping telah berkomitmen untuk membeli barang dan jasa Amerika senilai 200 miliar US dollar termasuk produk pertanian dan energi selama 2 tahun ke depan. Sejak 2021, Presiden Joe Biden telah menumpuk tarif tambahan dan pembatasan ekspor. Tidak jelas apakah Wakil Presiden Kamala Harris akan mengikuti jalan yang sama jika ia memenangkan pemilihan menuju Gedung Putih. Sama halnya, Trump mungkin membuat ancaman kosong meskipun hal yang sama juga dikatakan tentang ancaman tarif aslinya saat ia memenangkan Gedung Putih. China mengumumkan sanksi terhadap Boeing dan 2 perusahaan pertahanan Amerika Serikat lainnya pada Senin 20 Mei 2024. Sanksi ini terkait dengan penjualan senjata yang dilakukan perusahaan AS ke Taiwan. Pengumuman sanksi dari China ini bertepatan dengan hari pelantikan Presiden baru Taiwan. Mengutip Associated Press, Kementerian Perdagangan China menempatkan unit pertahanan antariksa dan keamanan Boeing, General Atomics Aeronautical System, dan General Dynamics Land System ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Mereka dilarang terlibat dalam kegiatan impor dan ekspor yang berhubungan dengan China, serta dilarang melakukan investasi baru di China. Eksekutif senior dari ketiga perusahaan tersebut juga dilarang menginjakan kaki di China, sementara izin kerja mereka akan dicabut bersamaan dengan status pengunjung dan kependudukan mereka. Bagi Boeing, sanksi ini merupakan kedua kalinya sejak tahun 2022. Kala itu China mengumumkan sanksi kepada Ted Colbert, Presiden dan CEO Boeing Defense, Space and Security, setelah perusahaan tersebut memenangkan kontrak senilai $355 juta AS untuk memasok rudal Harpoon ke Taiwan. Sebelumnya, AS juga menjatuhkan sanksi kepada ratusan perusahaan. Dari 300 target yang dijatuhi sanksi, terdapat banyak perusahaan di China dan Hong Kong. Alasannya, mereka mendukung perang Rusia di Ukraina. Ya, perang dagang antara raksasa ekonomi dunia Amerika Serikat dan China telah memasuki babak baru. Namun sayangnya, babak baru tersebut bukan menjadi akhir yang bahagia atau happy ending. Sebab pemerintah Joe Biden justru menerapkan tarif baru terhadap barang impor dari China. Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan China kembali memanas dan memasuki babak baru. Hal ini dipicu kebijakan pemerintah Joe Biden yang meningkatkan tarif pada produk impor asal China, diantaranya kendaraan listrik, sel surya, dan baterai lithium ion. Kemudian semikonduktor, baterai, mineral-mineral penting hingga jarum suntik. Adapun dasar kebijakan pengetatan tarif impor negeri Paman Sam terhadap produk China senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat tersebut adalah untuk melindungi industri dalam negeri Amerika dari persaingan tidak sehat. Presiden Joe Biden seperti dikutip media pada pekan lalu menyatakan, pemerintah China memberikan subsidi besar-besaran pada semua produk sehingga mendorong perusahaan-perusahaan China untuk memproduksi lebih banyak lagi dibanding kemampuan serap pasar global. Dampaknya perusahaan China bisa menjual produk dengan harga yang murah. Langkah sepihak Amerika Serikat ini pun membuat pemerintah China meradang yang dengan tegas menentang keputusan Joe Biden untuk meningkatkan tarif impor China. Bahkan Kementerian Perdagangan China menilai langkah tersebut sebagai manipulasi politik dan mendesak Amerika untuk membatalkan kenaikan bea masuk. Perang dagang kedua negara berawal pada awal tahun 2018 di mana Amerika telah memberlakukan tarif impor terhadap produk asal China senilai 250 miliar dolar Amerika. China pun membalas dengan memberlakukan tarif impor terhadap produk dari Amerika Serikat senilai 110 miliar dolar Amerika. Konflik hubungan dagang kedua negara sedikit mereda pada Desember setelah kedua negara sepakat untuk menghindari tambahan pengenaan tarif selama 90 hari sejak tanggal 1 Desember 2018. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan perang dagang Amerika Serikat dan China masih akan berlangsung hingga 10 tahun ke depan, sehingga dikhawatirkan akan memberikan tekanan terhadap prospek ekonomi nasional dan juga dunia. Ya, perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 lalu dipastikan akan terus berlanjut. Hal ini dipicu pengetatan tarif impor yang dilakukan pemerintahan Joe Biden terhadap barang-barang impor asal negeri tirai bambu Cina. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI ke-17 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 memperkirakan persaingan dua kekuatan ekonomi besar dunia tersebut masih akan terus berlanjut hingga 1 dekade ke depan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi global dan juga Indonesia.